Nah, nanti Bapak Ibu akan ada video tutorial yang saya buat, nanti Bapak Ibu bisa nanti mengasihkannya, ada video yang akan saya share ya. Karena ini sudah menggunakan akun yang sudah kami buat, sehingga nanti meetingnya ini akan terputus ya. Nanti akan saya berikan videonya kepada Bapak Ibu, tutorialnya yang saya masukkan di Google Classroom. Oke. Setelah itu Bapak Ibu bisa menggunakan, lah ini nanti akan menjadi seperti ini. Ini sudah menggunakan belajar ID ya. Domainnya sudah belajar ID. Baik itu di email maupun di tempat yang lain. Nah, setelah masuk seperti ini, nanti Bapak Ibu membuka Google App di sini. Nah, di sini ada ratusan bahkan ribuan aplikasi yang disediakan gratis oleh Gmail ya. Dan bisa dikelola oleh Bapak Ibu ya. Nah, ini banyak sekali. Yang lain maka ada klik yang di bawah ini. More from Google Office ini ya. Nah, untuk tidak bingung Bapak Ibu, ini sudah masuk di Google Drive saya. Kalau masuk di di emailnya seperti ini. Kita coba di emailnya. Nah, ini sudah menggunakan bahasa Indonesia ya. Jika Bapak Ibu nanti ininya masih berbahasa Inggris, nanti ada tutorialnya juga dalam bentuk video, nanti akan saya tayangkan ya. Jadi di pojok ini sudah beda dengan Gmail yang asli Bapak Ibu miliki. Yang ini khusus untuk sudah tersambung dengan Dapodik sudah ini. Jadi akunnya sudah tersambung, maka nanti Bapak Ibu menggunakan email ini secara resmi ya. Oke. Kemudian kita di sini kita langsung masuk ke cara membuat classroom ya di kelas. Caranya klik menu ini, menu classroom. Nah, kebetulan ini saya menggunakan laptopnya Kepala Sekolah SDN Kepanjen karena sudah membuat beberapa classroom ya, ini seperti ini. Sudah ada 3 yang punya Bapak Saleh ini. Untuk membuat yang baru dari awal lagi untuk Bapak Ibu cukup klik plus di sini, kemudian create class. Ya jangan join, kalau join masuk ke sini ya. Tapi menggunakan pilihannya itu create class. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu langsung membuat kelasnya. Misalnya di sini SD Negeri Arai ya. SD Negeri ke Kawang Arai 1 misalnya. Kemudian sectionnya itu bisa diisi misalnya kelas 5. Kemudian ini diberi langsung klik create. Nah, akan muncul seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Jika Bapak Ibu ingin mengedit ini, misalnya ini nama yang ada di template ini,
tinggal Bapak Ibu klik di sini, klik di menu ini. Nah, kemudian misalnya ini diberi nama, misalnya Ahmad Ali ya, misalnya seperti ini nama guru kelasnya Ahmad Ali misalnya kelas 5 seperti ini. Kemudian klik simpan. Nah, akan berubah seperti ini ya. Ini untuk memudahkan apa namanya, misalnya pengawas ingin masuk ke kelas sampean enak. Jadi sudah ada di sini juga nama SD, kemudian nama guru kelasnya, kemudian kelas 5. Untuk mengganti tema ini Bapak Ibu klik select them ini ya. Klik select ini. Kemudian Bapak Ibu tinggal memilih template mana yang disukai. Ya. Nah, contoh apa? Saya ambil yang misalnya. Nah ini saya berikan contoh satu, kemudian select custom, maka akan berubah template-nya ini, ya. Akan berubah template-nya. Kemudian langkah berikutnya yaitu untuk membuat tugas kepada siswa, ya. Membuat tugas kepada siswa, klik classwork di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian Bapak Ibu klik plus create. Kemudian kita awali dulu memberikan topik. Ya, topiknya apa? Misalnya di sini absen ya, siswa. Misalnya seperti ini ya. Kemudian klik add. Nah, jadi yang dibuat dulu adalah topiknya. Kemudian kita buat tugas. Misalnya question di sini ya, pertanyaan, membuat pertanyaan. Nah, di sini misalnya judulnya absensi kelas 5 ya. Untuk membuat absensi ada dua cara, bisa menggunakan create, menggunakan Google Form, Bapak Ibu ya. Bisa menggunakan Google Form. Jika ingin yang cepat, ada caranya, yaitu klik di sini, di short answer ini, di titik 3 ini, pilih multiple choice. Nah, seperti ini. Ini langsung misalnya di sini kita tulis nama siswa, ya. Tambahkan lagi, misalnya nomor absen, tambahkan lagi misalnya hadir, kemudian di sini sakit, ya. Alfa, ya. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian pada sisi kanan poin wajib di sini diberi nilai ya, karena ini sebagai apa ya, syarat untuk anak mengikuti pembelajaran, maka mereka wajib mengisi absen ini, maka ada poinnya. Kemudian yang kedua, topik. Nah, kita pilih apa tadi? Absen siswa. Ya. Kemudian klik as. Nah, maka secara otomatis seperti ini akan masuk di bawah absen. Baru kita buat yang kedua, misalnya topik yang kedua, di sini materi 1. Ya, kita klik add. Nah,
ini bisa Bapak Ibu ditaruh di bawahnya absen ini materinya ya, biar tersusun rapi. Misalnya move down. Nah, akan muncul di bawahnya absen siswa. Kemudian di materi 1 kita membuat lagi apa? Material misalnya. Apa yang akan disampaikan pada Bapak Ibu di sini materinya apa? Yang akan disajikan misalnya akan menyajikan tema 1 ya. Ya, tema 1 ya. Tema 1 kemudian di sini Bapak Ibu bisa menambahkan bahan materi yang akan dimasukkan pada tema 1. Apa saja materinya bisa di-add, apa berupa video, apa berupa file, apa berupa link, atau data yang ada di Google Drive. Terserah Bapak Ibu menginput datanya dari mana. Ya. Misalnya kalau dari link file sangat mudah, klik file kemudian mencari data yang akan diinput ke Classroom ini. Kemudian dicari file yang akan dimasukkan yang ada di desktop atau ada di hard disk ya, terserah Bapak Ibu ya. Bahan materinya ada di mana ya. Kemudian dimasukkan, maka akan masuk ke dalam ini. Akan masuk ke dalam ini. Cara yang kedua yaitu menggunakan create atau Bapak Ibu akan membuat materi langsung di Classroom ya. Bisa berbentuk dokumen, buat ini ya, slide dalam bentuk PowerPoint atau sheet dalam bentuk Excel, atau menggunakan drawing, Bapak Ibu menggambar apa, atau di sini membuat suatu tes ya dengan menggunakan form. Jadi materinya itu bisa Bapak Ibu input menggunakan add atau create, terserah Bapak Ibu untuk menginput data materi pada siswa di tema. Kemudian pada description optional ini terserah Bapak diberi perintah apa. Ya misalnya adalah ya materi tema 1 apa misalnya ya, terserah Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu pada topik agar apa namanya langsung masuk di bawahnya topik itu tadi, pilihannya tadi kan ada absen sisa dan materi. Nah, kita pilih ada di materi 1. Kemudian kita posting. Nah, di sini materi. Materi 1 memang tidak kita beri nilai karena hanya anak membaca materi saja. Nah, yang kedua misalnya membuat tugas asesmen ya. Nah, di sini misalnya kita klik ini misalnya tugas materi 1. Kemudian diberi perintah Bapak Ibu di sini ya. Perintahnya apa? Kemudian tadi materinya juga bisa dicari 2 ini. Kemudian di sini pada poin tetap karena ini tugas, maka harus ada poin. Ada poin untuk penilaian ya. Kemudian topiknya kita masukkan di materi 1. Kemudian di assign ya. Maka tugas materi langsung masuk pada di sini materi 1, langsung cara masuk, tidak ada di atas ya. Nah, ini juga bisa disusun oleh Bapak Ibu, diletakkan di bawah sehingga anak mudah belajarnya ya, sehingga dari tema 1 kemudian ada tugas, kemudian yang ketiga misalnya di sini asesmennya, misalnya setelah tugas ada UH misalnya ya, ya terserah Bapak Ibu bisa menggunakan membuat sendiri dengan Google Form atau menggunakan media yang apa saja yang Bapak Ibu miliki, misalnya dalam bentuk Word boleh ya, terserah itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya data ya tinggal masukkan aja di sini
menggunakan add ya. Seperti ini ya. Kemudian topiknya materi 1 ya. Kemudian assign. Seperti ini. Nah, di sini kan ada ya. Jadi ini juga di move down, tinggal rapi, anak membiasakan diri mengerjakan tugas dari atas sampai ke bawah.